Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, amma ba'd. Pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang kami muliakan, Tuan Imam Masjid Raya An-Nur yang kami muliakan, para jamaah solat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, Allah datang kepada kita, Pak. Allah hadir kepada kita pada saat kita meminta kepadanya, pada saat kita memohon kepadanya. Apapun keluh kesah kita, apapun problem kita, apapun gundah gulana yang ada di hati kita, apabila kita berserah diri dan memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadir. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dia datang apa yang kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak sanggup menghitungnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2011 Al-Fakir berangkat menuju ke Sumatera Utara, tepatnya di Kampung Babu Salam, Langkat. Di situ ada tempat Tariqat Naqsabandiyah, tempat orang-orang bersuluk. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hampir 10 hari saya di situ, Pak. Begitu dalam persulukan itu jumpa dengan orang-orang dari banyak daerah, terjalinlah silaturrahim, terjalinlah persaudaraan. Setelah selesai daripada persulukan 10 hari, kemudian kami pun pulang ke Rokan Hilir pada saat itu. Kemudian kami menelpon kawan-kawan yang sama-sama bersuluk waktu itu. Wahai Tuan, apa kabar Tuan? InsyaAllah saya akan berziarah ke kampung Tuan. Boleh saya datang Tuan ke rumah Tuan? Boleh, kata si Fulan, kawan-kawan tersebut. Ahlan, persilakan. Begitu sampai di kampungnya dan sampai ke alamat rumahnya, begitu sampai ke tetangga rumahnya itu, dengan mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu kita buka mata kita sampai ke dalam rumahnya, nampaklah satu kelambu yang berada di tengah-tengah rumah. Biasanya kelambu ini, tempat orang tidur ini, berada di dalam kamar tidur.
khawatir ada nyamuk dan sebagainya, mereka tidur di dalam kelambu. Ini kelambu itu berada di tengah rumah. Akhirnya saya bertanya, kenapa kelambu ini berada di tengah rumah, tidak di dalam kamar tidur? Begitu ditengok, rupanya ada seseorang di dalam kelambu dalam keadaan terbaring, dalam keadaan sakit, mengeluh, dalam keadaan kalimat-kalimat dalam keadaan sakit yang dia ucapkan yang luar biasa. Begitu ditengok, dibuka kelambu, apa kabar Pak Cik? Siapa kamu? Begitu ditanya, wahai Pak Cik, apa kabar dan apa keadaannya? Dia tidak menjawab dengan lemah lembut. Dia menjawab dengan menantang. Dia menjawab dengan kalimat carut. Dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang tidak diinginkan. Tapi beliau itu dalam keadaan sakit, tidak mungkin kita menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang tak elok juga. Akhirnya saya pun mengatakan, wahai Tuan, perbanyaklah istighfar, karena cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita banyak. Ada caranya dengan berwuduk, ada caranya dengan solat sunat taubat, ada caranya dengan memperbanyak istighfar. Langsunglah saya katakan kepada Pak Cik yang sakit di dalam kelambu tersebut, wahai Pak Cik, perbanyak istighfar. Inilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bukannya dia menyambut kalimat nasihat saya itu dengan kalimat baik, tapi dia mengatakan kalimat-kalimat kebun binatang, kalimat carut marut yang dia keluarkan. Begitulah dalam keadaan sakit, Pak. Rupanya, Pak, seseorang itu apabila sudah terbiasa masa mudanya, seseorang itu apabila sudah terbiasa kata-kata yang baik, maka kata-kata baik itulah yang akan mengantar akhir hidupnya. Tapi sebaliknya, kalimat-kalimat yang tak baik yang diucapkan masa kita duduk ngopi, masa duduk berteman, berkawan, bahasa-bahasa yang tidak terdidik, bahasa yang tidak beradab, yang tidak beretika, kalimat itulah yang akan mengantarkan kita pada saat menjelang kematian kita. Terbukti, Pak, pada saat saya datang ke rumah sepulan tersebut, beliau mengucapkan kalimat yang melantur, kalimat yang tidak baik, bahasa-bahasa yang tidak baik, yang tidak enak didengar di telinga kita. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dibongkar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballah mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Perumpamaan orang-orang yang berbicara baik, yang selalu berkata-kata baik, seperti pohon yang selalu dikasih pupuk, yang dikasih siram air yang baik, kemudian pohon tersebut tumbuh subur, kemudian mengeluarkan ranting-ranting yang cantik, kemudian bunga-bunga yang rindang, dan di situ burung-burung bisa singgah, kemudian orang-orang bisa berteduh di bawahnya, bersandar di tiangnya, duduk di akarnya, saking enaknya duduk dekat tiang, dekat pohon yang baik tersebut. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Buah-buahannya itu didatangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan kalimat-kalimat yang baik itu seperumpama seperti buah-buahan yang bisa dinikmati. Tapi sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithah, perumpamaan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, khabithah. Kita selalu memasukkan kaki sebelah kiri pada saat kita masuk WC, masuk toilet. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa sebelum masuk ke ruang tempat yang tidak baik tadi dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkan kami dari hal-hal yang kotor, yang tak baik, ya Allah. Itu kalimat kita pada saat kita masuk ke ruang khayala, masuk ke WC tersebut. Perumpamaan kalimat yang tak baik itu, itulah yang diucapkan nanti pada saat kita menjelang kematian. Makanya dalam surah yang lain Allah mengumpamakan Nabi Ayub. Sampai jam berapa kita, Tuan? Udah sampai, udah. Geleng kalian ya, berarti saya teruskan.
Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Begitu Nabi Ayub dalam riwayat hampir kurang lebih 18 tahun lamanya dalam keadaan sakit. Sakitnya kalau diuji di labor itu sakitnya macam kanker, bahasa kita Melayu kanker. Dipegang kulitnya, mengelupas kulitnya, Pak. Dipegang rambutnya, gugur rambut Nabi Ayub, saking lamanya beliau sakit. Tapi pada saat beliau sakit, apa yang dia ucapkan? Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Kalimat yang selalu dilafazkan oleh Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Bayangkan betapa lamanya beliau sakit, tak ada yang ngurus binatang yang dia pelihara, tak ada yang mengurus sawahnya, ladang kurmanya, tak ada lagi yang bisa dia perbuat. Sampai-sampai dia diasingkan dari kampung halamannya, dikhawatirkan oleh masyarakat beliau ini, Nabi Ayub ini, penyakitnya menular. Bau busuk keluar dari rumahnya, sehingga masyarakat yang dulu minta tolong dengan Nabi Ayub, wahai Ayub, anak saya putus sekolah, tolong bantu. Wahai Ayub, anak saya sudah kuliah, selesai kuliah, tolong cari bantu pekerjaannya. Wahai Ayub, tidak ada gandum rumah kami, tolong berikan kami gandum, tolong berikan kami beras. Putus pekerjaan Ayub, tolong bantu. Nabi Ayub membantunya tanpa menanya mana kartu miskinmu, mana surat yang tak mampumu. Tak pernah ditanya oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi siapapun yang datang, ahlan, ahlan, ahlan. Begitu Nabi Ayub sakit, orang yang meminta-minta kepada dia pada saat sehatnya mengusir beliau. Sampai-sampai Nabi Ayub terusir dari kampung halamannya, Pak. Pendek kisah, bahwasanya Nabi Ayub pada saat sakitnya dia mengucapkan kalimat wa anta arhamur rahimin. Saking sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Allah membalas dengan kebaikan dan beliau disehatkan kembali. Kemudian binatang ternaknya Allah hadirkan kembali. Kemudian anak-anak yang meninggal pada saat dia sakit, anaknya dia kembali kepada istrinya, dan kemudian berumah tangga kembali dengan baik. Kemudian istrinya hamil, melahirkan dengan anak setiap tahunnya, kembar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Thawrah At-Tirmizi, yang meninggal pada tahun 200, yang lahir 209, kurang lebih umurnya 70 tahun, meninggal pada tahun 279 Hijriah. Beliau lahir di Khursan, di Tirmiz, dan dikenal dengan Tirmizi, yang kemudian yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan, "Man najah ya Rasulullah?" Apa itu yang selamat ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang selamat itu bukan yang punya harta banyak, bukan punya rumah mewah, bukan punya kebun banyak, tidak. Yang selamat itu adalah amsik alaika lisanak, jaga lidahmu, wal yasa'ka baituka, kemudian lapangkan dadamu, kemudian yang terakhir wabki ala khati'atika, dan selalulah menangis atas apa yang sudah engkau perbuat. Jangan menangis atas kesalahan dosa-dosa kita, tapi menangislah pada saat rukuk kita tidak diterima, sujud kita tidak diterima, solat kita tidak terima. Menangislah, Pak, sampai kita benar-benar beribadah kepada Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.